Sebentar ya, Brio. Ya. Ya. Selamat sore, selamat datang kembali di BVC Talk yang ke-15 bersama Bukit Vista dan juga bersama saya, Grace dari tim Bukit Vista. Hari ini kita kedatangan tamu dari perusahaan Pest Control yaitu Geothermix yang diwakili oleh Bli Andre yang nanti akan memperkenalkan diri dan juga menjelaskan tentang layanan yang dipunyai Geothermix. Sebelum dimulai, kami ingin menjelaskan bahwa tujuan Sitong ini adalah membangun sebuah komunitas terpercaya di mana pemilik properti bisa menemukan dan juga menggunakan jasa profesional. Dan hari ini saya sebagai moderator akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait servis dan layanan yang dipunyai oleh Geothermix. Untuk format Sitok hari ini adalah pertama kita akan perkenalan, yaitu dari host dari saya dan juga dari Bli Andre sebagai tamu dari Geothermix. Lalu ada selanjutnya discussion tentang portofolio dan juga layanan dari Geothermix. Dan yang terakhir adalah untuk penutup. Iya, berikut adalah Jing. Jadi beliau adalah CEO dan co-founder kami di Bukit Vista. Beliau lulus dari UC Berkeley tahun 2002 dan beliau juga pernah bekerja di Airbnb dan juga di Amar Resorts. Dan untuk fun fact, beliau pernah ada di film Bollywood dan menari gitu ya bersama Hrithik Roshan dan juga Aishwarya Rai. Di Bukit Vista, misi kami adalah menginspirasi lewat inovasi di bidang hospitality yang bisa mentransformasi tamu kami, partner kami, dan juga pegawai kami secara positif. Nah, untuk perusahaan Geothermix yang hari ini hadir bersama kami sudah berdiri sejak 2008 dan adalah perusahaan pest control atau pengendali hama. Dan sudah mempunyai klien yang beragam juga dari hotel, villa, restoran, mall, dan tempat rekreasi. Oleh karena itu, langsung saja ke Andre untuk perkenalannya dan juga perkenalan untuk layanan perusahaan. Silahkan, Bli. Iya, sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih ya kepada pihak tim Bukit Vista, sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa berbicara langsung dengan tim dari Bukit Vista ya. Terima kasih. Langsung saja, nama saya adalah Andri Primandiana, saya perwakilan dari Geothermix. Di Geothermix sendiri saya menjabat sebagai supervisor ya. Jadi saya ada di service department yang di dalamnya itu ada satu orang supervisor yang ini saya sendiri, dan di bawah supervisor itu ada satu orang sales, designer, dan technician coordinator, dan teknisinya, tenaga operator di pest controlnya. Oke, pengalaman saya sih, pengalaman kerja selama ini dari tahun 2017 sampai 2018 itu saya menjadi staff entertainment ya, atau event organizer di Hard Rock Hotel Bali. Dan setelah itu di akhir tahun 2018 saya pindah ke Geothermix sebagai marketing, dan sekarang dipindahkan ke departemen sebagai supervisor ya. Itu sedikit info dari saya. Saya akan bercerita sedikit tentang Geothermix. Geothermix merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengendalian hama atau yang biasa disebut dalam bahasa Inggrisnya pest control service. Ini kami melayani permasalahan serangga seperti nyamuk, lalat, kecoa, semut, kutu busuk, rayap, dan tikus. Selain itu, kami juga memiliki satu layanan yaitu animal control yang baru di launching di tahun ini ya, 2020, yaitu kita khusus pada pengendalian hewan seperti tokek, cicak, biawak, ular, monyet, dan kucing. Nah, Geothermix merupakan perusahaan pest control di Bali dan kita melayani seluruh area Bali
dan kantor kita beralamat di Jalan Raya Bypass Ngurah Rai nomor 34 Kedonganan, Kuta, Bali. Ya, sekian dari saya untuk penjelasan dari geothermik. Saya kembalikan lagi ke Mbak Grace. Iya, terima kasih Bli untuk penjelasan singkatnya. Ya. Mungkin kita langsung aja ya ke topik diskusi kita yang pertama, yaitu bisa ceritakan Bli ya, kan Bli juga sebagai supervisor nih di Geothermix. Geothermix ini pekerjaannya seperti apa, terus apakah kan pest control ini apa ada treatment program mungkin beberapa kali atau hanya sekali saja, atau ada paket yang seperti apa gitu. Ya, itu dulu. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini sih saya akan menjelaskan tentang layanan kami ya. Jadi kita punya beberapa metode dalam mengendalikan hama. Kita punya 4 metode dalam mengendalikan hama. Yang pertama chemical treatment, yang kedua sanitation, yang ketiga prevention, dan yang terakhir exclusion. Sebagai contoh, misal ada satu villa nih yang memiliki masalah nyamuk kan. Artinya kita harus survei dulu ke sana, kita lihat dulu areanya, dan setelah itu apakah ada penyebab nyamuk di villa itu sendiri, nanti kita laporkan ke property ownernya. Dan biasanya yang kita alami di lapangan, ketika tidak ada penyebab nyamuk di dalam villa itu, di dalam area villa itu tidak ada penyebab nyamuk, biasanya penyebab nyamuk itu ada di luar area villa itu. Misalkan contoh seperti salah satu pelanggan kita yang di dalam villanya itu memang sudah sanitasinya benar-benar terjaga dengan baik, ya kan, tapi masih ada nyamuk, dan ternyata kita temukan bahwa penyebab nyamuk sorry agak ribut sedikit ya Pak. Penyebab nyamuk di sana adalah hutan dan sungai yang ada tepat di belakang villa itu. Nah, jadi apa yang kita lakukan dengan kondisi properti seperti itu? Jadi yang kita lakukan adalah yang pertama, kita lakukan chemical treatment ya, dengan menyemprotkan pestisida di area luar villa itu, khususnya pada area luar, dan kita lebih memprioritaskan bagaimana cara mencegah nyamuk dari luar area masuk ke dalam villa. Masuk ke dalam villa ini artinya ke dalam kamar, ke dalam ruang tamu, dapur, dan lain-lain. Itu dengan metode yang seperti yang saya bilang tadi, ada prevention dan exclusion. Jadi ada beberapa metode yang akan kita beritahu ke property owner sesuai dengan kondisi dari areanya properti itu sendiri gitu. Nah, jika misalkan permasalahan yang seperti tadi, maka kami akan merekomendasikan setidaknya 3 bulan treatment. Jadi per bulannya itu kita rekomendasikan minimal 2 kali kunjungan per bulan. Jadi 2 kali kunjungan sebulan itu kita lakukan 3 bulan. Dan saya selalu mengatakan kepada property owner bahwa nanti setelah 3 bulan mari kita lihat bagaimana hasilnya gitu. Jika hasilnya bagus, property owner setelah 3 bulan itu mungkin dapat men-stop dulu jasa pest controlnya. Tapi ketika hasilnya tidak bagus atau buruk, maka harus ada beberapa hal yang dipertimbangkan, seperti salah satunya adalah menambah treatment per bulannya, mungkin dari yang 2 kali sebulan mungkin jadi 4 kali sebulan, dan menambah durasinya, mungkin dari yang 3 bulan menjadi tambah 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi. Rata-rata sih kita biasanya untuk pest control sendiri di hotel-hotel ya, atau hotel-hotel itu kita lakukan 12 bulan. Jadi dalam sistem kontrak 12 bulan. Nah, itu untuk masalah nyamuk ya yang saya ceritakan tadi contohnya. Tapi untuk masalah tikus,
sudah banyak sih properti yang kita tangani hanya dalam waktu 3-6 bulan, tergantung pada kondisi area properti itu. Jadi ada satu properti yang kita tangani selama 3 bulan, terus setelah 3 bulan itu tikusnya emang udah benar-benar nggak ada, jadi ya sudah stop menggunakan pest control dulu. Itu sih yang bisa saya ceritakan tentang pekerjaan kami di lapangan. Oke, iya. Makasih, Bli. Tadi kan ada sempat menyinggung tentang klien juga ya. Nah, kalau misalnya dari geotermik sendiri, kira-kira seperti apa yang layanan seperti apa yang ingin diberikan kepada klien sendiri gitu. Jadi mungkin dalam hal value-nya atau hubungan dengan klien itu sendiri. Tadi kan hubungannya lumayan panjang ya, 3, 6, 12 bulan gitu. Mungkin bisa akan lebih jauh gitu kayak gimana dampak positifnya dan juga feedback klien tentang pekerjaan yang dilakukan di Thermix gitu. Oke, saya sih kemarin sempat melakukan survei ya, jadi ke beberapa pelanggan kami, dan hasil dari survei tersebut mengatakan bahwa sebagian besar pelanggan kami itu menginginkan pest control dengan teknisi atau tenaga yang ahli dan berkualitas. Jadi maka dari itulah apa yang kita lakukan sekarang adalah meningkatkan kinerja teknisi ya, dengan sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan sehingga mendapatkan kepuasan pelanggan ya, pelanggan menjadi puas. Itu tujuan dari itu yang kita lakukan saat ini. Dan untuk value-nya sendiri seperti yang kita tahu, serangga dan tikus itu memang seringkali yang menjadi masalah di hotel atau di villa atau di industri hospitality lainnya. Nah, ada banyak tamu yang sering digigit nyamuk dan menyebabkan tamu tersebut tidak nyaman atau bahkan sampai tidak mau bayar kadang-kadang, apalagi sampai menuliskan bad review lah ya di internet. Nah, maka dari itulah di sini kami sangat serius maksudnya. Kami sangat serius dalam di bidang pest control ini sendiri. Adapun value yang dapat kami berikan kepada business owner adalah kami ingin menjamin ketika business owner menggunakan jasa geothermix, artinya business owner itu kita ingin istilahnya menunjukkan keseriusan kita di bidang pest control. Adapun cara-cara yang kita gunakan seperti tentunya kami mengikuti sebagai perusahaan pest control, kami mengikuti ketentuan hukum di Indonesia, dan tentunya kami juga terdaftar sebagai perusahaan pest control yang legal ya di Indonesia. Dan selanjutnya kami juga berafiliasi dengan Asosiasi Pest Control Indonesia atau yang disingkat sebagai ASPPHMI. Nah, di asosiasi ini sendiri kami mengikuti sejumlah pelatihan yang rutin dari setiap tahunnya. Pelatihan ini biasa diselenggarakan oleh ASPAMI sendiri dan juga dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian. Nah, tujuannya adalah untuk memberitahu cara-cara yang benar dalam melakukan treatment pest control sehingga nantinya tidak berbahaya dan tidak merugikan pihak pengguna jasa. Nah, selain itu juga kami menggunakan pestisida pilihan ya yang berkualitas, yang tentunya memiliki izin resmi dan aman digunakan. Jadi benefitnya yang didapatkan oleh property owner itu adalah property owner akan mendapatkan pest control, layanan pest control yang lengkap. Jadi kami menggunakan beberapa metode, yang salah satunya chemical treatment dengan menggunakan pestisida yang berkualitas ya, yang tentunya memiliki izin resmi dan aman digunakan. Dan tidak hanya menggunakan metode chemical treatment, kami juga akan membantu property owner untuk mengetahui bagaimana cara mengendalikan hama dengan cara
atau metode lainnya seperti sanitation, prevention, dan exclusion gitu. Dan yang kedua juga property owner akan mendapatkan layanan profesional dari tenaga ahli atau teknisi yang telah disertifikasi oleh ASPAMI, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pertanian. Jadi property owner tidak perlu khawatir, kami dapat menjamin bahwa tenaga ahli yang kami miliki akan melakukan treatment dengan tingkat safety yang tertinggi dan sesuai dengan prosedur yang benar. Jadi begitu kurang lebihnya yang saya dapat sampaikan. Kira-kira bagaimana? Oke, iya. Kalau misalnya hubungan dengan klien sendiri gimana, Beli? Soalnya tadi kan juga sempat bilang kalau Geothermix ada ngajarin owner untuk mengendalikan hama ya. Iya, jelaskan. Untuk hubungan dengan klien sendiri sih kita itu harus ya, artinya ketika klien membutuhkan pest control, klien itu harus istilahnya bersedialah berkomunikasi dengan kita. Untuk kenapa? Karena pest control itu tidak semata-mata misalkan kita sewa pest control, ya udahlah nih urusin lah kerjaan pest control ini, saya nggak mau tahu gitu. Itu bukan seperti itu caranya, karena kita membantu klien juga untuk mengetahui ini penyebab hamanya sebenarnya di sini apa gitu. Jadi itu yang kita infokan ke klien. Terus kita menemukan mungkin semacam akses tikus. Akses tikus itu maksudnya ada lubang lah di propertinya dia, dan itu kita dan itu kita lihat sebagai akses tikus untuk masuk dari luar ke dalam. Jadi ya itu kita rekomendasikan kepada pihak pelanggan untuk mungkin bisa memperbaiki lubang itu atau menutup lubang itu, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi ya kita harus komunikasi harus intens ya, dengan mungkin tidak selalu dengan property owner ya. Misalkan kalau di hotel-hotel kita lebih ke seringnya dengan housekeeper manager atau yang disebut executive housekeeper. Ya, di sana kita berkomunikasi. Terus ada juga yang langsung ke property owner, ada juga dengan langsung ke general manajernya gitu. Jadi ya kita perlu komunikasi komunikasi yang intens lah. Jadi begitu juga dengan layanan kita untuk 5-star hotel, kita setiap bulan itu ada datanya gitu. Jadi apa yang kita lakukan selama 1 bulan, per bulannya apa yang kita lakukan, terus bagaimana perkembangan hama itu sendiri, sampai jumlah hama itu kita tuliskan, kita laporkan semua ke pelanggan. Jadi biar jelas dia. Misalkan nih tikusnya dari bulan Januari berapa, terus dari berubahkah atau gimana di bulan Februari gitu. Jadi biar datanya dapat komplit lah gitu. Itu untuk pelayanan kita untuk 5-star hotel lah, untuk villa ya gitu. Itu kurang lebihnya. Oke, iya, makasih Bli untuk penjelasannya. Langsung aja ke topik yang kedua ya, tentang ada nggak sih project yang benar-benar menunjukkan kalau Geothermix ini di dalam bidang pest control ini bisa menyelesaikan masalah-masalah unik gitu, misalnya ada pengalaman unik apa gitu tentang hama di suatu properti atau hotel atau restoran gitu, bisa diceritakan mungkin Bli. Kalau pengalaman unik sih, kita sekarang lebih mencari tahu ya bagaimana cara mengendalikan kelelawar ya. Jadi sekarang kita lakukan, ada sih beberapa pelanggan yang memiliki masalah kelelawar, dan sekarang kita lagi mencari tahu lah bagaimana sih cara yang sebenarnya. Kita coba berbagai macam cara dulu. Apakah itu berhasil? Cuma sih itu masih belum ketahuan itu bakal efektif atau enggaknya. Tapi sih itu menurut saya yang paling menantang lah buat saya. Tapi sejauh ini kalau memang yang masih berjalan seperti mengatasi nyamuk, tikus, rayap, itu sih kita sampai saat ini benar-benar untuk rayapnya khususnya kita tidak ada masalah sih dengan pelanggan. Artinya ketika ada pelanggan yang minta treatment rayap, kita bisa menjamin layanan kita bisa bertahan sampai
3-5 tahun, tergantung dari kondisi properti itu sendiri. Itu untuk rayap. Jadi mungkin kalau saya bilang sih mungkin layanan yang paling istilahnya yang paling bagus lah dari geotermik itu ya pembasmi rayapnya gitu, atau termite controlnya. Jadi sejauh ini sih kita melakukan survei ke pelanggan bahwa pelanggan merasa puas ya terhadap pelayanan kita, dan kita juga tidak menerima komplain untuk rayap sendiri bahkan selama 3 tahun ya, kita tidak ada menerima komplain. Itu sih. Kalau berbicara soal rayap nih, Bli, tadi kan sempat ada juga mention tentang pestisida yang aman dan juga non-chemical ya. Ya. Itu gimana, Bli? Maksudnya apakah kalau misalnya pas disemprot itu penghuninya harus nggak boleh tinggal dulu atau gimana? Kalau ini kalau misalkan kita ngomongin masalah rayap, sekarang tergantung, ada 2 metode ya untuk pengendalian rayap sendiri. Ada metode prakonstruksi dan pasca konstruksi. Jadi prakonstruksi itu maksudnya adalah ketika bangunan belum jadi gitu loh. Jadi masih galian tanah, berupa galian tanah, itu ya treatmentnya biasanya kita spray, full spray dan beberapa tahapan gitu. Jadi harus benar-benar ada prosedurnya gitu, prosedur tertulisnya. Jadi kita ajukan ke pelanggan biar benar-benar sesuai dengan prosedur. Nah, satu lagi ada yang namanya pasca konstruksi. Pasca konstruksi adalah bangunan yang sudah jadi. Nah, cara kita men-treatment itu biasanya adalah dengan melakukan injeksi, nama treatmentnya. Jadi kita lakukan pengeboran ya terhadap lantainya, dan lalu kita menginjeksi chemical, atau kalau khusus rayap itu namanya termisida ya, chemical khusus rayap ke dalam tanah. Jadi nanti setelah itu lubang pengeborannya kita tinggal tutup, gitu aja sih yang biasa kita lakukan. Oke, iya. Terima kasih, Bli, untuk kalau misalnya tentang klien juga ya. Klien seperti apa sih yang cocok untuk geothermix atau yang cocok untuk pelayanan ini gitu? Artinya kita seperti yang saya sampaikan tadi juga, kita itu perlu komunikasi yang intens gitu loh, Mbak. Jadi selama ini sih yang kita alami, ketika komunikasi itu tidak berjalan dengan baik, maka pasti saya ada masalah gitu dengan hama di area tersebut gitu. Karena tidak ada komunikasi yang baik. Misalkan kita sudah merekomendasikan beberapa hal terus masih belum dilaksanakan gitu. Jadi ya itu yang penyebab hama ada di properti itu sendiri. Tapi untuk kita sendiri yang kita senangi ya Mbak ya adalah pelayanan untuk ke 5-star hotel. Jadi mereka jelas gitu. Kita berikan rekomendasi, rekomendasi A, B, C, D, mereka laksanakan. Jadi itu yang membuat bagaimana pest control itu bisa memberikan hasil yang maksimal gitu. Jadi semuanya jelas, kita laporan jelas, kita mau discuss juga jelas dengan pihak mereka gitu. Jadi harus ada komunikasi yang intens lah. Jadi kriteria pelanggannya geothermis itu adalah property owner atau manajemen yang bisa diajak koordinasi atau berkomunikasi dengan intens. Itu kunci dari pengendalian hama itu sendiri. Oke. Kalau misalnya untuk servisnya sendiri gimana Pak untuk charge-nya gitu? Apakah itu tergantung jenis propertinya, luas propertinya, atau jenis hamanya apa gitu? Mungkin bisa dijelaskan ya
sedikit. Sebelumnya mungkin ini saya belum menyebutkan tadi bahwa kita ada 6 jenis layanan ya Mbak ya. Iya. Jadi yang pertama ada pest control untuk nyamuk, lalat, kecoa, dan semut. Yang kedua ada rat control untuk tikus. Yang ketiga bedbugs untuk kutu busuk. Yang keempat termite untuk rayap. Yang kelima animal control untuk cicak, biawak, ular, monyet, dan kucing. Dan yang terakhir yang keenam adalah disinfection untuk virus dan bakteri ya. Jadi masing-masing layanan ini memiliki harga yang berbeda-beda, Mbak. Misal untuk pest control dan rat control atau bedbugs itu biasanya kita harus survei dulu ke lapangan ya, ke area yang akan dilakukan treatment. Jadi kita harus mengetahui kondisi areanya dulu, permasalahan hamanya bagaimana, sehingga kita bisa membuat penawaran treatment yang tepat gitu loh nantinya. Jadi dari sanalah kita bisa tentukan harganya. Biasanya kita survei, terus habis itu kita akan ajukan penawaran, mungkin via email atau WhatsApp, segala macam bisa. Dan itu untuk pest control, rat control, dan bedbugs. Yang untuk termite sendiri kita hitungan per meter persegi biasanya. Misalkan untuk luas, jadi kita harus perlu tahu luas areanya berapa. Dan itu sih sebenarnya kita perlu survei dulu. Kalau misalkan dia bangunan sudah jadi, kita perlu lihat lantainya gitu loh. Apakah bisa kita bor nanti atau gimana kan gitu. Dan juga saluran pipa yang ada di properti tersebut. Jadi biasanya kita minta sih kalau ada gambarnya, salurannya biar enak. Jadi biar kita pas kerja yang kita takutkan kan pas kita ngebor, tahu-taunya ada pipa kan, airnya ini keluar gitu, jadinya menimbulkan masalah lagi. Kita tidak ingin menimbulkan masalah seperti itu gitu. Itu untuk termite. Kalau animal sih kita lebih ke kita nggak menjualnya ke sembarangan properti ya. Jadi cuma khusus untuk 5-star hotel saja untuk animalnya. Karena biasanya untuk 5-star pasti dia akan melakukan kontrak 12 bulan dengan kita, 1 tahun ya, atau bahkan ada yang juga 2 tahun. Nah, untuk disinfection sendiri, disinfektan itu biasanya juga menurut luas area sih. Jadi tidak perlu survei, jadi kita diberitahu areanya 100 meter persegi, nanti kita langsung kasihkan harganya gitu. Jadi berbeda-beda setiap layanan yang kita punya. Jadi pada intinya sih lebih bagus kalau survei gitu. Jadi kita datang dulu, ketemu mungkin ngobrol masalah apa, kita lihat kondisi areanya, baru kita bisa tentukan harganya dan bisa berikan treatment yang pas lah, yang cocok dengan kondisinya itu. Oke, berarti lebih ke beda jenis hama, terus beda ada cara penghitungannya juga ya, Bli ya, sama seperti apa ya, tata bangunan ya, lebih ke tata bangunannya seperti apa, terus gimana caranya untuk treatment. Kalau misalnya untuk rehab sendiri misalnya, kalau untuk per meter perseginya mungkin yang nggak perlu ngebor atau gimana gitu, biasanya sekitaran berapa ya, Bli? Kalau misalkan nih seperti yang Mbak bilang tadi, nggak perlu ngebor, berarti itu adalah bangunan yang belum selesai ya. Jadi layanannya itu adalah prakonstruksi. Itu biasanya kita bandrol di harga dari per meter perseginya sekitar mulai dari 20 ribuan lah, Mbak. 20 ribu sampai yang termahal nanti tergantung dengan kondisinya juga di sana seperti apa gitu. Apakah rayapnya banyak atau gimana kan, nanti kita cek dulu juga kondisi tanahnya itu. Kalau misalnya kan ada yang sistem kontrak gitu ya, Bli ya, yang 3-6 bulan itu berarti tetap per treatment ya, bukan per kontrak atau gimana? Kalau misalkan biasanya kita untuk yang 3 bulan atau 6 bulan sistemnya nanti kita tetap ajukan service agreement ya. Jadi perlu ditandatangan biar ada surat tertulis tentunya, dan biasanya kita yang membedakan adalah ketika 3 bulan dan 6 bulan itu pembayaran dilakukan di awal. Itu perbedaannya. Kalau dia
melakukan kontrak 12 bulan atau 1 tahun, itu pembayaran dapat dilakukan setiap bulan, gitu, setiap akhir bulan biasanya. Begitu sih kalau layanan dari kita. Oke, iya sudah cukup jelas. Untuk pertanyaan yang terakhir ya, mungkin ada pesan untuk property owner mungkin yang bermasalah dengan pest control atau ada pengetahuan yang perlu property owner tahukah gitu? Ya pastinya untuk saran ya, karena saya yang temukan di lapangan biasanya adalah saya selalu menginformasikan property owner untuk apa ya istilahnya ya, lebih selektif lagi lah dalam memilih pest control ya. Karena kenapa? Karena masih banyak pest control yang masih ilegal atau tidak memiliki izin dan jadi pekerjaannya tidak bisa dikontrol gitu. Artinya sehingga pada akhirnya nanti mungkin dapat merugikan pihak property owner itu sendiri. Jadi karena mereka adalah perusahaan yang tidak memiliki izin atau bagaimana, jadi mungkin property owner minatnya karena harganya mungkin lebih murah. Itu sih yang saya alami di lapangan. Tapi ya ketika sudah bekerja tahu-tahu ternyata merugikan, mungkin propertinya rusak lah atau temboknya hancur atau gimana, ada karena sebagian seperti itu. Jadi yang saya bisa beritahu adalah ini ada tips yang saya, jika property owner ingin menggunakan jasa pest control, mungkin dapat ditanya dulu apakah itu perusahaan memiliki izin, apakah itu perusahaan bergabung dengan asosiasi perusahaan pest control Indonesia, dan untuk pestisidanya apakah mereka menggunakan pestisida yang ada izinnya, karena itu sah-sah saja kalau property owner ingin meminta seperti bukti ya, bukti seperti surat izin, surat asosiasi, seperti hal itu hal yang wajar-wajar saja. Jadi itu untuk property owner bisa minta yang artinya biar meyakinkan gitu loh, biar nanti tidak ada hal-hal yang merugikan bagi property owner itu sendiri. Itu sih yang saya bisa sampaikan. Jadi lebih selektif lagi memilih perusahaan pest control. Ya, terima kasih Bli untuk penjelasannya. Sekian dari BVC Talk yang ke-15 dengan Bli Andre dari Geothermix. Sekali lagi terima kasih ya Bli atas kehadirannya. Dan sampai jumpa di C-Talk selanjutnya. Oke, terima kasih.